Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Ashar MA dan yang saya sayangi teman-temanku sekalian. Adapun tujuan saya di sini adalah untuk ceramah yang berjudul moderasi beragama. Sebelumnya, apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut sebagai moderat. Dalam konteks beragama, memahami teks agama saat ini, terjadi kecenderungan terpolarisasinya pemeluk agama dalam dua kutub ekstrim. Satu kutub terlalu mendewakan teks tanpa menghiraukan sama sekali kemampuan akal ataupun nalar. Teks kitab suci dipahami, lalu kemudian diamalkan tanpa memahami konteks. Beberapa kalangan menyebut kutub ini sebagai golongan konservatif. Kutub ekstrim yang lain, sebaliknya, yang sering disebut sebagai kelompok liberal, yaitu terlalu mendewakan akal pikiran sehingga mengabaikan teks itu sendiri. Meyakini agama Islam yang paling benar tidak berarti harus melecehkan agama orang lain, sehingga akan terjadilah persaudaraan dan persatuan antara agama. Sebagaimana yang pernah terjadi di Madinah di bawah komando Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, moderasi harus dipahami dan ditumbuh kembangkan sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya, mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Tegaknya moderasi beragama perlu dikawal bersama, baik oleh orang per orang maupun lembaga, baik masyarakat maupun negara. Kelompok beragama yang moderat harus lantang bersuara dan tidak lagi memilih menjadi mayoritas yang diam. Bahkan keterlibatan perempuan juga akan sangat penting dalam upaya memperkuat moderasi beragama. Mengingat kekerasan atas nama agama bisa saja dilakukan, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Setiap komponen bangsa harus yakin bahwa Indonesia memiliki modal sosial untuk memperkuat moderasi beragama. Modal sosial itu berupa nilai-nilai budaya lokal, kekayaan keragaman adat istiadat, tradisi bermusyawarah, serta budaya gotong royong yang diwarisi masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Modal sosial itu harus kita rawat demi menciptakan kehidupan yang harmoni dalam keragaman budaya, etnis, dan agama. Jika dipikul bersama, Indonesia dapat menjadi inspirasi dunia dalam mempraktikkan moderasi beragama. Adapun konsep yang ditawarkan oleh Islam tentang moderasi beragama di Indonesia, sehingga konsep tersebut diharapkan mampu untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Yang pertama, tawasud, mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman dan pengalaman yang tidak ifrat, berlebih-lebih dalam beragama, dan tafrid, mengurangi ajaran agama. Yang kedua, tawazun, berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengalaman agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhira, penyimpangan, dan ikhtilaf, perbedaan. Ketiga, i'tidal, lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu yang tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Yang keempat, tasamuh, toleransi, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Yang kelima, musawah, egaliter,
yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain, disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi, dan asal-usul seseorang. Yang keenam, syura, musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Yang ketujuh, islah, reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum, maslahah ammah, dengan tetap berpegang pada prinsip al-muhafazah ala al-qadimi al-syoli wa al-akhuzu bi al-jadidi al-ashrah, melestarikan tradisi lama yang masih relevan dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan. Yang kedelapan, aulawiyah, mendahulukan yang prioritas, yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diterapkan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah. Yang terakhir yaitu tatawur wa ibtikar, dinamis dan inovatif, yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Demikianlah konsep yang ditawarkan oleh Islam tentang moderasi beragama di Indonesia, sehingga konsep tersebut diharapkan mampu untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, sehingga dengan konsep moderasi ini membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Tidak ada diskriminasi dalam keberagaman. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf pada semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.